Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang perselingkuhan. Sebagaimana kita ketahui, fenomena perselingkuhan ini banyak sekali terjadi dan sering kita saksikan di berbagai media sosial. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Jadi definisi perselingkuhan ini memang tidak dikenal di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, padanannya itu adalah pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan atau overspell. Pasal 284 ini pada intinya mengatur bahwa seorang laki-laki atau seorang perempuan yang terikat di dalam suatu perkawinan tidak boleh melakukan hubungan intim atau perzinahan dengan orang lain yang bukan pasangannya, di mana si pelaku itu tunduk pada pasal 27 BW atau dia mengetahui bahwa dia itu tunduk pada pasal 27 BW. Pasal 27 BW ini mengatur tentang asas monogami, yakni seorang laki-laki atau atau perempuan itu hanya boleh terikat dalam satu perkawinan di dalam suatu waktu. Jadi tidak dikenal asas bigami di dalam KUH Perdata. Nah, jadi intinya di pasal 284 ini kepentingan hukum yang dilindungi adalah kesetiaan terhadap perkawinan atau pelanggaran janji suci terhadap perkawinan. Itulah kepentingan hukum yang dilindungi oleh pasal 284 ini. Berbeda halnya dengan zina yang kita ketahui, misalnya di dalam Islam, misalnya zina itu adalah perbuatan dan zina yang dilakukan baik oleh seseorang yang sudah menikah atau belum menikah. Seperti itu dengan orang lain yang tidak sah atau tidak terikat di dalam pernikahan yang sah. Jadi perzinahan di dalam Islam itu lebih luas daripada apa yang diatur di dalam pasal 284 tadi. Kalau pasal 284 itu baru dikatakan perzinahan ketika si pelaku itu sedang terikat di dalam perkawinan, kemudian dia melakukan hubungan perzinahan dengan orang lain. Namun di dalam Islam misalnya itu tidak hanya seseorang itu dalam perkawinan, namun orang yang belum kawin pun ketika dia melakukan hubungan intim dengan orang lain di luar pernikahan, itu adalah perzinahan. Nah, kemudian pasal 284 ini itu adalah suatu delik aduan absolut. Artinya jika misalnya si suaminya ketahuan selingkuh atau berzina dengan orang lain, maka yang boleh mengadukan itu hanya istrinya, istri yang sah dari si pelaku tersebut. Baru boleh aduannya ini berjalan atau diproses. Namun ada persyaratan lain agar aduan ini diproses, yakni aduan itu si istri dan suami ini sudah ada putusan cerai, itu diatur di dalam pasal 284 ayat 5. Artinya pada saat dia mengadu, walaupun belum bercerai tidak masalah, namun untuk ditindaklanjutinya aduan itu sudah harus ada putusan cerai dulu, baru bisa dilanjutkan ke tahap penuntutan. Apabila belum bercerai, maka aduan tersebut belum bisa diproses lebih lanjut. Itulah kenapa memang pasal 284 ini yang tadi kepentingan hukumnya itu adalah kesetiaan dalam perkawinan. Jadi pembuat undang-undang itu melihat bahwa ketika si pengadu ini, misalnya si istri tadi ingin mengadu namun dia belum bersedia untuk bercerai, artinya dia masih ingin mempertahankan rumah tangganya, sehingga aduan tersebut belum layak untuk ditindaklanjuti karena dia masih terikat di dalam perkawinan itu dan dia masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Artinya negara dalam hal ini
tidak ingin terlibat terlalu jauh ke dalam apabila si korban itu atau si pengadu itu masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Hingga hukum pidana dalam hal ini harus mundur, tidak boleh melangkah lebih jauh. Seperti itu kira-kira. Karena ya tadi kepentingan hukum yang dilindungi itu, yang hendak dilindungi dengan norma itu adalah kesetiaan dalam perkawinan. Nah, selain itu, karena ini delik aduan absolut, dia tidak bisa dipecah. Artinya contoh si istri tadi ingin melapor atau mengadukan si pasangan selingkuh dari suaminya, itu tidak boleh. Jadi ketika dia mengadukan peristiwa perzinahan itu, maka dua-duanya, baik suaminya atau pasangan selingkuhnya ini, dua-duanya itu harus diproses, dituntut secara pidana. Karena tidak bisa hanya salah satu saja yang diproses. Itulah kenapa dia dinamakan dengan delik aduan absolut, seperti itu. Jadi aduan ini harus ditujukan kepada kedua pelaku tersebut. Nah, makanya dalam perzinahan itu harus ada dader atau pelaku dan kawan berbuat atau dader. Namun jika kedua orang tersebut itu dua-duanya terikat di dalam perkawinan, misalnya si laki-laki itu ada istri, si perempuan itu ada suami, itu dua-duanya dianggap sebagai pelaku, bukan yang salah satunya bukan kawan berbuat, tapi dua-duanya sebagai pelaku. Karena apa? Dua-duanya melanggar kesetiaan di dalam perkawinan. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi itu pasal 284. Nah, jadi memang pasal 284 ini dirasakan terlalu sulit karena memang syaratnya itu dianggap sangat ketat. Kayak tadi harus ada perceraian dulu baru bisa diproses, sedangkan tidak semua korban itu mau rumah tangganya itu berakhir gara-gara itu. Ada juga yang ingin mempertahankannya. Nah, itu tidak bisa diproses lebih lanjut. Ya, selain itu juga bisa saja misalnya si korban ini merupakan ASN misalnya. Nah, untuk mengurus perceraian itu butuh rekomendasi atasan dan harus ada mediasi dan segala macam. Itu memang jalan yang ditempuh itu cukup panjang. Seperti itu. Dan kesulitan lainnya juga untuk membuktikan adanya persetubuhan. Itu tidak mudah membuktikan di dalam persidangan tentang terjadinya hubungan suami istri antara suami dan pasangan selingkuhnya. Selain itu, kesulitan lainnya juga di pasal 284 itu disebutkan bahwa pasangan selingkuh itu atau orang yang selingkuh itu, orang yang berzina itu tunduk pada pasal 27 BW. Pasal 27 BW yang tadi saya sebutkan itu hanya golongan orang-orang yang harus terikat atau wajib terikat satu perkawinan dalam satu waktu. Artinya itu tidak berlaku bagi semua golongan. Misalnya di dalam Islam misalnya itu diizinkan atau dibolehkan seorang laki-laki itu menikah lebih dari satu. Karena di Islam itu tidak menganut asas monogami, tapi seorang laki-laki itu bisa berpoligami. Sehingga apakah si laki-laki tadi atau si pelaku tadi tunduk pada pasal 27 BW itu masih jadi perdebatan. Walaupun berdasarkan undang-undang perkawinan itu di pasal 66 yang mengatur tentang lex specialis, jadi pasal 66 undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 74, itu pada intinya mengatakan bahwa segala aturan atau ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, termasuk pasal 27 BW tadi, itu dengan adanya undang-undang perkawinan itu, maka undang-undang perkawinan lah yang
gunakan. Namun di undang-undang perkawinan ini tidak mutlak menganut asas monogami seperti di dalam KUH Perdata tadi. Karena di dalam undang-undang perkawinan dimungkinkan seorang laki-laki itu menikah lebih dari satu kali asalkan ada izin. Nah, jadi ketika seorang laki-laki itu berpoligami, ada izin, maka dia tidak bisa dijerat dengan pasal perzinahan ini. Seperti itu kira-kira. Jadi memang cukup banyak kesulitan untuk menjerat seorang pelaku perselingkuhan menurut KUHP ini. Namun di dalam KUHP yang baru, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sudah direformulasi rumusan delik yang tadinya di pasal 284 ini sudah direformulasi sedemikian rupa sehingga sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi definisinya itu sudah sama dengan definisi zina yang dikenal masyarakat, khususnya dalam Islam yang tadi saya sebutkan. Jadi pasal 411 KUHP yang baru itu pada intinya mengatur bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan intim atau melakukan perzinahan di luar status pernikahan tidak lagi melihat mereka itu dalam hubungan perkawinan atau tidak, tapi intinya ketika mereka melakukan hubungan perzinahan di luar hubungan perkawinan, di luar perkawinan, maka itu sudah masuk rumusan delik itu, rumusan delik pasal 411. Jadi si pelaku itu tidak mesti orang yang sudah menikah. Orang yang belum menikah pun ketika melakukan hubungan suami istri atau hubungan intim dengan orang lain di luar perkawinan itu sudah perzinahan. Jadi kepentingan hukumnya itu sudah berbeda. Tadinya hanya sebatas pada kesetiaan dalam perkawinan, pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan, namun sudah berubah karena tidak mesti pelaku itu sedang dalam perkawinan untuk dikatakan dia sudah berzina. Namun kepentingan hukumnya ini sudah lebih luas. Sudah lebih luas sehingga tidak mesti dia berada dalam suatu perkawinan. Nah, namun demikian ini masih tetaplah delik aduan. Artinya apa? Ketika si pelaku itu statusnya sedang terikat perkawinan, maka yang berhak mengadu itu adalah suami atau istri. Apabila dia tidak menikah, maka tidak dalam ikatan perkawinan, maka yang berhak mengadu itu adalah orang tuanya atau anaknya. Karena bisa saja dia tadinya sudah menikah tapi dia sudah bercerai, kemudian pada masa setelah bercerai itu dia melakukan perzinahan dengan orang lain, maka anaknya bisa mengadukannya. Seperti itu. Jadi karena ini delik aduan, maka konteksnya itu adalah kerugiannya itu adalah kerugian yang dialami si pengadu atau orang terdekatnya, seperti itu. Namun untuk selebihnya itu tidak lagi sama dengan pasal 284, artinya tidak perlu lagi ada syarat dia harus bercerai, karena tidak perlu, karena delik ini atau perzinahan yang diatur di dalam pasal 284 itu sudah dianggap selesai ketika telah terjadinya hubungan bersetubuhan di luar pernikahan. Itu sudah cukup dan tidak perlu lagi ada dibuktikan dengan adanya atau disyaratkan adanya perceraian. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih.